Hai adik-adik hebat, yuk kita baca buku bersama Kak Pipit. Pasar virtual ramah anak. Selamat datang di dunia ekonomi. Di gerbang bercahaya ini, Bimo merasa sangat bersemangat. Wah Kiko, apakah ini tempat kita bisa belajar tentang cara kerja uang? Tanya Bimo, sambil menunjuk gerbang holografis yang berkilauan. Kiko, si robot pemandu yang ramah, berputar di udara dan menjawab dengan suara ceria. Tentu Bimo, ekonomi adalah tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang cerdas. Di sudut lain pasar, Lala sedang memperhatikan deretan rak yang unik. Kiko, kenapa ada rak yang berisi benda nyata seperti roti, tapi ada juga area yang menawarkan jasa potong rambut? Tanya Lala dengan teliti. Kiko menjelaskan bahwa dalam ekonomi, ada dua hal yang bisa kita beli, barang dan jasa. Barang adalah benda yang bisa kita sentuh, sedangkan jasa adalah layanan yang diberikan oleh orang lain karena keahlian mereka. Bimo dan Lala sekarang berada di sebuah area yang sangat sibuk. Lihat Bimo, kain-kain ini sedang dijahit menjadi baju yang sangat bagus, seru Lala. Mereka sedang berada di zona produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan barang atau menambah nilai guna suatu barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Tapi bagaimana baju-baju ini bisa sampai ke rumah kita Kiko? Tanya Bimo. Kiko mengajak Bimo melihat barisan drone dan truk pengangkut yang bergerak cepat. Inilah yang disebut distribusi Bimo. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke tangan konsumen. Orangnya disebut distributor. Akhirnya, sampailah mereka di zona konsumsi. Lala memegang sebuah apel merah yang segar. Sekarang aku tahu, saat aku memakan apel ini, aku sedang melakukan kegiatan konsumsi, ucap Lala pintar. Kiko mengangguk setuju. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Bimo mengeluarkan beberapa keping koin emas dan uang kertas dari sakunya. Dahulu orang bertukar barang dengan barang, yang disebut barter. Tapi sekarang, kita menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah, jelas Kiko. Bimo memperhatikan harga yang tertera pada label sebuah sepatu. Harganya 100.000 koin. Kenapa setiap barang harganya berbeda-beda Kiko? Di tengah pasar, Bimo bertemu dengan seorang robot penjual yang menawarkan buah-buahan lokal. Halo anak muda, silahkan dipilih. Buah-buahan ini sangat segar dan jujur harganya, sapa si penjual. Kiko menjelaskan bahwa penjual memiliki peran untuk menyediakan barang, sementara pembeli memiliki hak untuk mendapatkan barang berkualitas. Lala sedang mencatat setiap pengeluarannya di sebuah buku kecil. Ibu bilang, kita harus selalu mencatat belanjaan dan menyimpan struknya agar kita tahu kemana uang kita pergi, kata Lala. Kiko memuji sikap Lala. Betul sekali Lala. Itu adalah bagian dari sikap hemat. Menabung bukan berarti pelit, tapi mempersiapkan masa depan. Wah, banyak sekali iklan di sini, seru Bimo saat melihat layar-layar besar yang mempromosikan produk desa lokal. Kiko mengingatkan, iklan memang menarik Bimo, tapi kita harus menyaring informasinya. Lebih baik kita mengutamakan produk lokal, karena itu membantu memajukan ekonomi pengrajin di negara kita sendiri. Perjalanan di pasar virtual hampir berakhir. Bimo dan Lala merasa jauh lebih pintar sekarang. Ternyata ekonomi itu seru ya. Aku jadi tahu bagaimana barang dibuat, dikirim, hingga sampai ke tangan kita, ujar Bimo senang. Lala menambahkan, dan yang terpenting, kita harus jujur, hemat, dan menghargai kerja keras orang lain. Terima kasih sudah membaca bersama Kak Pipit.